Swastiastu, Semeton Tribun Bali dan Tribuners dimanapun berada. Di masa pemilu 2024 ini, khususnya di masa kampanye, tentu kita sudah melihat banyak di sudut-sudut kota, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, terpasang baliho-baliho para calon legislatif dari DPRD kota, kabupaten, provinsi hingga pusat, dan juga tentu banyak baliho calon presiden dan wakil presiden. Nah, ada nih satu sosok caleg yang unik, saya sebut unik dan menarik, karena di masa kampanye ini dia tidak memakai atau memasang baliho. Kenapa kira-kira alasannya tidak memakai atau memasang baliho seperti yang dilakukan oleh caleg-caleg lain, dan juga seperti apa program-program beliau sebagai calon legislatif. Dan tentu kita akan banyak mengorek pengalaman-pengalaman beliau selama masa kampanye ini, gaya model kampanye seperti apa atau sosialisasi seperti apa yang dia lakukan untuk memperkenalkan diri, karena beliau masih terhitung sebagai caleg pendatang baru, sebagai pemula. Ya, berikut bersama saya telah hadir Bli Kendrick Reynaldo Maxi. Apa kabar, Bli? Sehat Pak Komang. Senang kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi ya. Iya. Kita sesama pencinta olahraga. Dan hari ini pun kita sporty gaya-gaya. Senang lo lihat. Iya. Bli Komang bener-bener fresh. Iya, harus selalu fresh. Iya, harus fresh ya. Ngomongin politik tapi tetap sporty dan fresh ya. Santai ya. Santai. Iya. Ya, Bli Kendrick ini caleg dari Partai Perindo, Dapil Denpasar Utara, dengan nomor urut 8 ya. Bli, ini menarik, tadi di awal saya sudah sampaikan Bli Kendrick ini sebagai salah satu caleg yang tidak memakai baliho seperti yang lainnya gitu ya untuk kampanye. Kira-kira apa pertimbangannya ini? Atau saya dengar juga katanya sudah mengkampanyekan diri caleg tanpa baliho seperti itu. Ya, ada ceritanya itu. Iya, gimana itu, Bli? Sebelumnya saya mau menyapa pemirsa dulu nih, Pak Komang ya. Ya. Om Swastiastu kepada seluruh warga Bali dan warga Denpasar secara khusus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Komang, terima kasih pagi hari ini sudah diundang di Tribun Bali. Sebuah kehormatan. Kita dulu Pak Komang datang untuk meliput pembukaan Bali Mini Soccer ya. Jadi hari ini berbalas berkunjung ke saling mengunjungi ya. Terima kasih Pak Komang, sudah tidak terasa 1 tahun sudah Bali Mini Soccer menjadi wadah di mana anak-anak muda bisa menyalurkan hobinya ya. Dan juga di sana terjadi kolaborasi di antara anak-anak muda di dalam menyalurkan kegiatan yang positif di dunia olahraga. Nah, terkait mengenai pencalekan saya, kenapa tidak menggunakan baliho itu ada ceritanya Pak Komang. Jadi panjang Pak Komang. Yang pertama, karena memang di pemilu kali ini tadinya kan ada wacana lebih banyak menggunakan media sosial. Artinya tadinya juga ada mungkin ada aturan yang tidak ada baliho kali ini, tapi ternyata diperbolehkan. Diperbolehkan akhirnya. Ya, ada. Nah, saya juga sebenarnya nih Pak Komang pengen dong ada baliho juga. Wajah saya terpampang ada di jalan gitu ya. Apalagi sebagai caleg baru gitu ya. Pendatang baru. Belum familiar mungkin ya. Betul. Jadi kalau lagi tidak ada masa kampanye, kalau kita pasang baliho sendiri kan aneh. Siapa kita mau. Nah, tapi dulu ada banyak loh, Bli. Ada ya? Sebelum masa kampanye mereka juga sudah mulai mempromosikan dirinya. Nah, jadi saya ini harus memilih Pak Komang. Setiap caleg itu kan pasti ada alokasi dananya ya. Masing-masing caleg itu berbeda-beda kekuatan finansial untuk di pencalekan.
kebetulan saya tidak bisa dua-duanya. Harus memilih antara memasang baliho dan untuk katakanlah operasional ketika kita turun ke lapangan dan juga membantu warga. Nah, harus memilih salah satu. Jadi ketika setelah mempertimbangkan dan merenung, saya menjatuhkan pilihan untuk tidak memasang baliho karena dana ini dialokasikan untuk membantu warga yang memang membutuhkan ketika kita turun ke dapil, turun ke lapangan, Pak Komang. Bahkan yang bukan di dapil saya pun, tapi ada warga Denpasar ya dan sekitarnya, karena memang sangat membutuhkan atas dasar kemanusiaan, memang perlu dibantu. Saya kasih contoh. Ada satu keluarga namanya Pak Wayan Budiase. Satu keluarga ini ber-KTP Karangasem, tapi tinggalnya di Denpasar. Tapi sekarang sudah pindah ke Batu Bulan, berarti kan masih dekat Denpasar. Putranya 3, anaknya 2 putus sekolah. Yang sekolah cuma yang pertama itu pun dibantu oleh salah satu yayasan. Yang kedua itu putus sekolah dari kelas 3. Dan seharusnya sekarang sudah kelas 1 SMP. Tetapi karena tidak punya biaya, anaknya ini yang kedua putus sekolah dari kelas 3 itu, jadi berapa udah? 4, 5, 6, kelas 1 udah 4 tahun, Pak. Dan yang paling bungsu tidak sekolah. Akhirnya istrinya sakit-sakitan lagi, keluar masuk rumah sakit. Jadi keluarga ini sangat memprihatinkan, tinggal di satu kamar kos-kosan. Kemudian si Pak Budiase ini sendiri pekerjaannya tidak serabutan, tidak menetap. Kemudian jadi Pak Komang bisa bayangkan bagaimana pergumulan dan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Akhirnya banyak hal yang dihadapi, ada lagi yang lain. Kemudian satu persatu kita coba selesaikan. Akhirnya saya dan teman kita datang ke pihak sekolah untuk membantu menyelesaikan tunggakan anaknya ini. Dan kita karena umur, akhirnya kita tahun ini akan kita masukkan ke kejar paket A supaya bisa lulus. Ya. Dengan demikian nanti anaknya bisa melanjutkan ke kelas ke SMP. Nah, yang saya bayangkan tuh apa nih, Pak Komang? Apa yang ada di benak kedua anaknya, yang nomor kedua dan yang ketiga ini, ketika melihat kakaknya yang pertama sekolah, pasti mereka sedih. Tapi mereka nggak bisa bicara apa-apa karena mereka masih kecil. Nah, sebab itu kita membantu supaya anaknya ini bisa kembali mendapatkan akses pendidikan dengan mengikuti kejar paket itu. Itu yang pertama. Kemudian saya masuk dalam grup Kesbangpol. Jadi ada warga ngerombo, kita berpartisipasi untuk membantu warga yang membutuhkan, terutama yang mengalami kemiskinan ekstrim. Ternyata di daerah kita di Bali ini juga masih banyak gitu loh, Pak Komang. Akhirnya ada salah satu ketuanya bilang, silakan menginformasikan jika menemukan warga yang membutuhkan. Nah, ini kan satu kesempatan. Kemudian saya sampaikan dan akhirnya teman-teman yang lain juga datang untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Dan akhirnya teman-teman juga ikut membantu. Nah, ini yang saya suka. Kita sama-sama berkolaborasi, Pak Komang. Saya sendiri terbatas. Tapi kita punya akses. Kita suka bergaul dan berkoneksi, gitu koneksi berkomunitas, membantu, dibantu. Akhirnya kan jadi gelombangnya jadi lebih besar. Kemarin si Pak Budiase ini mendapatkan bantuan usaha senilai 1 juta rupiah yang diserahkan oleh Bapak PJ Gubernur. Dan kita dampingi beliau membuka usaha makanan. Jadi jual nasi jinggo. Ada orang yang berbaik hati juga memberikan lapak di Pasar Batu Bulan. Dan ada teman yang tertarik untuk pendampingan UMKM. Didampingi lah Pak Budiase ini. Setiap hari sekarang beliau kirim foto jualannya itu seperti itu. Dan teman kita yang mendampingi juga mengirimkan. Nah, mungkin Sabtu atau Minggu ini kita mau sama-sama teman-teman Kesbangpol yuk kita makan di warungnya. Nah, ini kan kita senang. Satu persatu terselesaikan nih.
Jadi artinya Beli Kendrick ini lebih memprioritaskan untuk membantu langsung warga ya. Artinya secara finansial dipakai untuk langsung membantu warga ketimbang pada akhirnya menggunakan baliho dalam kampanye. Nah, karena tidak memakai baliho dalam kampanye ini, mungkin Beli Kendrick punya model sendiri untuk mengkampanyekan diri, mensosialisasikan diri ke masyarakat. Iya. Jadi ketika hari Minggu lalu saya mengundang juga teman-teman wartawan untuk saya share apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada salah satu Ciromangku yang mungkin merasa tersentuh dengan yang dilakukan. Akhirnya datang, beliau bilang, "Pak, saya mau bantu, saya mau jadi relawan." Nah, itu sebuah kehormatan juga buat saya. Artinya datang dari niat dirinya sendiri ya? Setelah mendengar itu ya. Setelah mendengar Beli sering turun ke masyarakat gitu ya? Iya, karena beliau juga pada waktu itu membawa seorang warga yang membutuhkan juga. Jadi akhirnya di situ dia minta kartu nama. Minta waktu itu 30 boleh, 30. Kasih 30 dulu, 30 pieces kan. Kemudian beliau mungkin bergerak datang ke warga. Terus warganya lihat, lah ini mana baliho orang ini di jalan. Nanya gitu kan. Biasanya kan caleg itu pasti ada ya, paling nggak 1, 2, 3 balihonya pasti ada kan ya. Tapi ternyata Beli Kendricknya nggak dilihat balihonya gitu. Dia lihat nggak ada, ini kok orang ini nggak ada balihonya. Terus Pak Ciromangku bilang, ya memang dia tidak pakai baliho karena yang pertama kan sekarang juga sudah zaman sosial media, gitu kan. Yang kedua, dananya dipakai untuk membantu warga. Nah, jadi mereka pengen bertemu dengan saya. Jadi Bapak Ciromangku ini nanti akan mengumpulkan warga dan saya bertemu dan akan menjelaskan kepada warga. Jadi senang juga. Selama ini lebih memanfaatkan sosial media ya sebagai media kampanye. Iya, karena ya itulah modal selama ini. Ya, tapi kan sekarang trennya juga lagi seperti itu kan, ya. lagi menggunakan sosial media karena apalagi banyak pemilih-pemilih pemula Gen Z kan yang lebih di sosial media. Berarti aktif juga di Instagram, di TikTok seperti itu. Iya, jadi semua platform sosial media kita pakai. Kebetulan memang sudah aktif sebelumnya ya. Zaman dulu kan Facebook, Pak Komang. Kita orang jadul pasti Facebook. Itu ada usianya, ada usianya. Biar setelah itu ada Instagram. YouTube saya juga punya konten YouTube gitu untuk kegiatan-kegiatan di pariwisata, sport tourism, kemudian terakhir di TikTok. TikTok ini saya baru aktif ketika di proses pencalekan ini. Karena TikTok cukup bagus gitu ya, anak muda. Jadi akhirnya bagusnya juga ada masuk ke dunia politik ini akhirnya punya akun TikTok. Seperti itu. Presiden Filipina itu terpilih karena aktif di TikTok, ya. Jadi bisa ditiru juga itu sebagai model kampanye yang efektif loh. Jadi sudah membuka akun TikTok nih setelah nyala gitu ya. Sudah 1.500 follower. 1.500 masih sedikit sih. Nah, kemudian yang saya lakukan, saya pecinta olahraga lari. Pecinta olahraga lari juga. Jadi selain sepak bola, mini soccer, juga aktif di dunia lari gitu ya? Kalau di mini soccer itu aktif mengelolanya, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Kemudian lari dan setelah lari ya kita duduk sambil minum, saya membagikan kartu nama sambil memperkenalkan diri kepada warga yang lari dan jalan santai di lapangan. Di mana itu biasanya? Ada di Lumintang. Di Lumintang. Di Lumintang di Dapil. Di Dapil di Pasar Utara ya. Dapil di Lumintang. Kemudian saya juga suka ngopi orangnya, Pak Komang. Tiap hari pasti ngopi kan? Lagi ada di warung kopi gitu. Ada di kafe anak-anak muda. Cari yang rame, yang banyak anak mudanya, bagi kartu nama di situ juga. Jadi seperti itu caranya. Terus memperkenalkan diri, mensosialisasikan diri. Sempat nggak menyampaikan program-program ketika ngopi bareng sama anak-anak muda yang tentunya belum dikenal dekat ya. Kemudian dengan warga yang saat lari seperti itu, sempat nggak Beli Kendrick juga sekaligus memperkenalkan diri dan juga menyampaikan program-programnya? Di kartu nama saya tentu saya cantumkan juga sosmednya, kemudian informasi dan layanan, nomor telepon, nomor WA. Saya tidak mau terlalu banyak menyampaikan karena saya melihat nih Pak Komang, anak-anak muda itu tidak terlalu suka kalau kita berbicara panjang lebar. Jadi memperkenalkan diri
bicara secukupnya, mohon dukungan, dan saya cuma bilang kalau ada aspirasi yang mau disampaikan, monggo silakan disampaikan, nanti akan kita tampung. Nah, itu yang pertama kita lakukan. Nah, setelah itu kalau ngumpul baru kita lihat anak-anak muda ini kan ketertarikannya kita lihat dulu. Kalau dia tertarik berbicara mengenai politik, baru kita beranjak berdiskusi. Tetapi saya berbicara bahwa apapun profesi anak muda, apapun yang mereka sedang kerjakan, anak muda kan sekarang banyak juga yang buka kafe, mereka entrepreneur. Semua itu tidak lepas dari keputusan-keputusan dalam bidang politik. Nah, memberikan edukasi kepada mereka sehingga anak muda melek politik dan mereka interest juga bahwa artinya itu tidak anti dengan tidak politik, anti politik lagi anak muda. Itu yang mungkin juga disampaikan ya. Iya, gitu. Selama ini respon anak-anak muda itu seperti apa, Billy Kendrick, saat Billy Kendrick berinteraksi dengan mereka, menyampaikan tentang politik, tentang yang paling penting mengubah stigma mereka bahwa politik itu agak negatif seperti itu. Betul. Nah, saya kebetulan memilih Partai Perindo. Ini juga ada alasannya dari sekian banyak partai saat ini. Kenapa saya memilih Partai Perindo, Pak Komang? Karena saya merasa sependapat dengan Pak Haritanu dalam mesejahterakan Indonesia. Kalau kita dalam skup Bali, mesejahterakan Bali dan Kota Denpasar. Artinya begini, manusia itu yang pertama harus merasa atau harus dia cukup secara ekonomi di keluarga dulu, ya. Makan, sandang, pangan, makan, pangan, papan, dan kemudian pendidikan. Ini harus terpenuhi dulu. Warga tidak mungkin bisa kita ajak berbicara politik kalau dia sendiri perutnya lapar. Kalau keluarga tidak makan, kayak Pak Budiase, Pak anak saya dari pagi belum makan karena nggak ada beras. Tidak mungkin kita ajak bicara politik, kita penuhi dulu. Nah, Partai Perindo punya program itu UMKM, ya Pak Kom pasti tahu lah. Kalau Partai Perindo itu identik dengan UMKM, gitu. Jadi tujuan kita bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneur, kewirausahaan ke dalam setiap warga. Tidak semua orang harus berbisnis, berjualan, punya usaha, tapi jiwa itu ditumbuhkan. Cara berpikir paradigmanya itu ada sehingga dengan kesadaran itu kita bisa meningkatkan katakanlah pengembangan diri, kapasitas kita. Lama-lama ekonomi bisa membaik. Contoh kayak Pak Budiase, karena ada akses terbuka, akhirnya ada didampingi. Kalau mau terus belajar dari yang mendampingi ini kan akan bisa naik, bisa berubah, ya kan? Betul. Nah itu yang ketika disampaikan kepada anak-anak muda, mereka akhirnya tertarik. Karena saya bilang seperti ini. Kenapa Pak Haritanu seorang pengusaha, katakanlah seorang konglomerat, masih mau terjun ke dunia politik? Karena kalau kita lihat ini kan sudah dari finansial sudah cukup. Sangat-sangat cukup. Dengan usahanya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi begitu banyak orang di seluruh Indonesia ini. Karena perusahaannya ada di seluruh Indonesia. Ya kan? Jaringannya ini kan. Karena saya melihat begini, Pak Haritanu dengan melalui dunia politik, beliau yang ada di sini bisa terjun ke bawah, ke grassroots, melalui program-program bedah rumah, melalui uang kaget, ya. Nah itu bisa melalui gerobak Perindo, bisa menyentuh warga yang ada di menengah ke bawah. Nah artinya politik adalah salah satu platform yang sangat baik untuk kita membantu warga dalam skop yang lebih luas lagi. Itu menjadi alasan saya juga yang saat ini berlatar belakang sebagai kita seorang wirausaha, saya merasa kalau kita melakukan sendiri, Pak Komang, terbatas. Berapa banyak yang bisa kita keluarkan. Tapi ketika kita masuk ke dunia politik, kita bisa mengelola dana warga. Ini dana aspirasi, dana hibah itu bukan, itu dana warga yang kita olah sebagai anggota dewan, yang kita kembalikan lagi kepada warga juga. Itu tujuannya. Jadi itu alasan Billy Kendrick akhirnya terjun ke dunia politik dan ikut pencalegan di pemilu 2024 ini lewat Partai Perindo. Artinya yang memilih Partai Perindo memang dengan pertimbangan yang mungkin punya pandangan yang sama seperti itu ya. Nah sejauh ini pengalaman Billy Kendrick
ketemu warga itu seperti apa, Blik Hendrik? Ya. Mereka merasakan ini kan sudah hampir 1 tahun ya, masa sosialisasi kampanye ini, dan berketemu banyak warga khususnya di Denpasar ini. Di Denpasar. Ada pengalaman menarik nggak atau sesuatu yang mungkin bisa disampaikan biar kita bisa menjadi inspirasi bersama seperti itu? Saya itu menemukan, Pak Komang, kemiskinan itu tidak mengenal daerah ternyata, tidak mengenal kemiskinan itu di desa baru miskin, ternyata di kota itu banyak kasus kemiskinan juga, bahkan ekstrim, ada kasus-kasus ekstrim kemiskinan. Ketika turun ke dapil, saya bertemu dengan sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini anaknya ada 5. Yang pertama sudah menikah, kemudian bapak dan ibu ini, anak yang nomor 2 itu tiba-tiba satu hari jatuh dan sakit setelah dideteksi ada cairan di otaknya. Harusnya pada tahun 2024 ini, Pak Komang, anak itu lulus SMK. Orang tua pasti senang anaknya lulus SMK. Tapi di akhir tahun kemarin, di bulan 9, anaknya mengalami kejadian itu. Sehingga sampai sekarang anaknya itu lumpuh total, tidak bisa bergerak. Ibunya bekerja sebagai tukang jarit di sebuah konveksi. Tetapi sekarang tidak harus bisa bekerja karena harus total mengurus anak ini. Anak yang paling 3 sekarang kelas 2 SMK. Dan berusaha untuk mencari SPP sendiri. Karena bapaknya juga bekerja sebagai buruh harian yang dengan penghasilan yang tidak menentu. Akhirnya kami datang dan ketika melihat keadaan ini, saya juga mengambil waktu itu keputusan untuk membantu biaya pendidikan Komang sampai lulus SMK. Paling tidak dulu kita selamatkan. Harapannya ada di anak yang nomor 3 ini. Bapak bisa bayangkan kalau anak ini putus sekolah karena tidak ada biaya, dan sekolahnya di sekolah swasta. Sekolah swasta. Bukan di negeri malah. Bukan di negeri karena memang, tidak mampu ya. Karena memang kuota di negeri kita tahu sangat terbatas. Ya ini juga kita juga pengen supaya sekolah negeri ini juga bertambah, Pak Komang. Sekolahnya sehingga anak-anak yang tidak mampu ini juga justru banyak anak yang tidak mampu sekolah di sekolah swasta. Karena pertama ada yang KTP-nya di luar misalnya. KTP luar Denpasar. Luar Denpasar. Mau nggak mau mereka tidak bisa bersekolah seperti kasus Pak Wayan Budiase juga karena ber-KTP dari luar Denpasar. Dan kita upayakan nanti dia KTP-nya pindah Denpasar. Nah itu kita akhirnya bantu supaya bisa lulus SMK. Dan saya sudah bilang sama Pak Haritanu, saya bilang, Pak, mudah-mudahan nanti banyak anak-anak Bali yang kita bisa bawa dia kuliah, dapat beasiswa di MNC University. Nah, saya merasakan bahwa banyak akses yang bisa didapatkan ketika saya bergabung dengan Partai Perindo. Karena Partai Perindo ini Pak HT punya unit usaha dan juga punya universitas. Anak-anak yang sekolah di Universitas MNC nanti ketika mereka bisa lulus dari sana bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di TV-TV lokal ya. TV lokal dan TV nasional. Itu. Artinya Blik Hendrik sejauh ini banyak turun langsung ketemu masyarakat yang kurang mampu seperti itu ya. Bahkan tidak secara khusus misalnya meskipun di luar dapilnya tetap juga memberi bantuan ya. Artinya tidak hanya terfokus pada dapilnya aja saja ya. Nah itu artinya ini memperlihatkan bahwa Blik Hendrik ini punya jiwa sosial kan gitu, punya perhatian lebih pada masyarakat kurang mampu. Apakah ini hanya muncul ketika baru mau nyalek saja atau memang sebelum-sebelumnya memang Blik Hendrik memang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial? Saya pindah ke Bali, Pak Komang, dari Jakarta itu tahun 2013. 2013 sudah berapa tahun ya? Tahun ini per Maret, tanggal 1 Maret genap 11 tahun. 11 tahun di Bali. 2024 ya? ini. Sudah jadi orang Bali. Sudah jadi orang Bali, sudah ber-KTP Bali. Tetapi 3 tahun sebelumnya dari tahun 2010 saya sudah bolak-balik melakukan pelayanan kegiatan sosial bersama dengan sebuah CSR di mana saya bekerja di kantor di Jakarta. Kita sudah melakukan memberikan gizi, bantuan gizi kepada anak-anak di Kecamatan Kubu, Karangasem. Kita lakukan secara berkala itu, seminggu 2 kali. Karena kebutuhan anak-anak di sana adalah gizi. Kemudian kita juga memberikan logistik
berupa sembako kepada warga di Kabupaten Badung yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi kegiatan ini sudah saya lakukan, Pak Komang, jauh sebelum saya nyalek. Nah, jadi bukan ujug-ujug baru nyalek baru turun ke masyarakat gitu. Ya, betul. Memberi bantuan. Justru kalau saya sekarang ditanya apa janjinya, saya tidak berjanji kepada warga, Pak Komang. Karena kalau berjanji itu saya akan. Sekarang saya janji politik ya kan? Ya, janji politik. Ya boleh-boleh saja. Ya. Selama itu nanti direalisasikan. Ya, betul. Tapi yang sekarang kalau ditanya janji, saya nggak berjanji. Tapi yang saya sudah lakukan selama ini. Betul. Tetapi kalau dibantu dengan warga yang memilih, saya pengen misal menjadi salah satu wakil mereka, warga dari 12 kursi yang disediakan di Dapil Denpasar Utara. Artinya gelombangnya akan lebih besar lagi. Yang kita selama ini melakukannya mungkin 100, dengan bantuan warga yang memilih. Perindo bisa mendapatkan 1 kursi di Denpasar Utara, bisa 1.000 yang kita lakukan, bahkan bisa 10.000. Karena akses semakin terbuka. Itu sebenarnya. Karena kita pengen berbuat lebih, Pak. Dan memang politik adalah jalan menurut saya satu-satunya saat ini untuk kita berbuat lebih banyak lagi kepada warga. Iya. Seperti terutama warga yang kurang mampu ya. Jadi memang konsennya Blik Hendrik salah satunya adalah mengangkat derajat warga yang kurang mampu di Denpasar ini ya. Selain juga tentunya mungkin di dunia pendidikan juga ya pastinya. Nah, kira-kira tadi sempat bicara terkait peluang Perindo ya untuk bertarung di di Denpasar ini. Sejauh ini kan Perindo belum dapat kursi ya. Betul. Nah, kira-kira Blik Hendrik melihat peluang untuk Perindo sendiri di pemilu 2024 ini untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar seperti apa dengan apa yang sudah Blik Hendrik lakukan sejauh ini? Ya, kita optimis pada kali ini kita mendapatkan kursi. Terutama berbicara mengenai dapil saya di Denpasar Utara, kita dan teman-teman cukup bergerak semua dengan polanya dan cara kerjanya masing-masing. Tapi semua teman-teman kita caleg ada 12 orang ini kita semua bergerak. Astungkara mudah-mudahan kita bisa dapat 1 kursi dengan dukungan warga. Jadi sekali lagi ini mohon dukungan warga Denpasar Utara untuk mendukung kita di Partai Perindo supaya diberikan kesempatan untuk kita mengabdi dan ngayah dan melayani warga. Itu, Pak. Ya. Artinya sejauh ini Blik Hendrik juga sudah memahami situasi dan kondisi terus keadaan masyarakat terutama di Kota Denpasar ini apa yang perlu dibantu dan nanti perlu disuarakan di Dewan. Di Dewan. Kira-kira program andalan Blik Hendrik sendiri seperti apa? Program saya itu adalah pemberdayaan terhadap kewirausahaan. Pemberdayaan terhadap kewirausahaan. Jadi saya pengen benar-benar lebih banyak lagi warga yang bisa mendapatkan akses edukasi untuk berwirausaha. Semakin banyak yang berwirausaha, Pak Komang, itu semakin baik. Iya, betul. Sebenarnya kalau ada karyawan resign, ini agak sedikit kontroversi. Sebenarnya bagus kalau dia mau memulai usaha sendiri gitu loh. Gitu. Mandiri ya. Mandiri. Karena orang yang berwirausaha di Indonesia juga kita masih sangat kecil kan. Nah, ini yang kita mau tumbuhkan supaya ekonomi kita hidup, warga kita bisa lebih sejahtera lagi. Dan saya punya mimpi seperti Pak Ganjar juga, 1 keluarga minimal 1 orang sarjana di keluarganya. Oh iya. Minimal. Iya, itu program dari Pak Ganjar kan ya. Nah, ini saya sangat setuju karena saya melihat, Pak Komang, sebuah keluarga bisa berubah kalau di dalam keluarga itu anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang baik, dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, akses yang lebih baik, koneksi yang lebih baik, sehingga terangkatlah keluarganya. Iya, derajat keluarganya ya. Iya. Ya, jadi Tribuners Semeton Tribun Bali, dari obrolan kami mungkin dapat saya sampaikan bahwa yang menjadi prioritas dari Blik Hendrik ini adalah bagaimana bisa membantu warga yang kurang mampu, kemudian memberi perhatian pada dunia pendidikan, dan satu lagi adalah kewirausahaan khususnya bagi anak-anak muda,
Jadi bagi karyawan yang resign jangan pernah takut ya, Ya. untuk menjadi wirausaha ya. Betul. Itu sangat disupport oleh Blick Hendrik. Blick Hendrik sendiri kan latar belakangnya memang pengusaha ya. Kalau pengusaha itu Belum, belum ya. wirausaha. Wirausaha ya. Jadi Karena itu mendukung teman-teman yang lain untuk menjadi wirausaha ya gitu. Iya. Latar belakang saya ketika masih di Jakarta, saya aktif sebagai jurnalis. Oh, jurnalis juga ya? Jurnalis juga. Iya, Jadi sama gitu. Nah, saya kebetulan juga di pemimpin usahanya. Jadi sebenarnya dalam sebuah media pun itu juga tidak lepas dari entrepreneurship, kewirausahaan. Iya, betul. Nah, dari sana juga saya belajar sebenarnya ketika ada pemimpin redaksi, wirausaha, tapi kita juga karena waktu itu media kita masih kecil, kita bangun, kita juga turun ke lapangan juga kan, semua meliput juga. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana bisa waktu itu pindah ke Bali dan memulai usaha di bidang jasa pariwisata. Nah, dari sini saya melihat bahwa ketika kita bisa menjadi seorang wirausaha, artinya dari usaha ada profit. Iya, betul. Dari profit itu awalnya di kegiatan sosial itu dari profit Pak Komang. Saya alokasikan 10% minimal dari profit untuk kita disalurkan kepada warga, kepada masyarakat. Itu awal bagaimana kita melayani warga yang membutuhkan. Jadi terkait pelayanan warga, Blick Hendrik ini udah cukup Kita lama ya, sudah ya. lama ya. Dan sekarang mungkin konsisten untuk melakukan itu ya. Apalagi nanti kalau sudah terpilih tentunya beliau. Ya, itulah tujuan kita supaya kita bisa menjangkau melayani lebih banyak lagi warga. Ya, membantu kesejahteraan warga gitu ya. Nah, tadi sempat nyinggung masalah programnya Ganjar ini. Menarik. Ganjar calon presiden di Pilpres 2024 ini. Artinya kan Perindo karena koalisi dengan PDIP ya, tentu Blick Hendrik sendiri mendukung Ganjar. Termasuk salah satu programnya tadi yang satu keluarga, satu sarjana. Ya. Itu sangat mendukung Blick Hendrik ya. Nah, kalau Blick Hendrik sendiri melihat peluang Ganjar ini untuk di Pilpres 2024 ini seperti apa, Bli? Saya percaya bahwa Pak Ganjar banyak didukung oleh warga. Karena Pak Ganjar dekat dengan warga. Dekat dengan warga. Jadi dengan kekuatan warga di seluruh Indonesia, kita percaya bahwa Pak Ganjar Astungkara terpilih ya sebagai presiden berikutnya. Karena Pak Ganjar ini representasi daripada Pak Jokowi. Pak Ganjar orang yang turun ke lapangan, seperti Pak Jokowi turun kepada lapangan, bukan untuk kontestasi ini. Saya mengikuti perjalanan Pak Ganjar, perjalanan politik beliau itu dari jadi anggota dewan. Iya, dari dewan gubernur ya. Betul. Nah, di Bali sendiri gimana? Kira-kira kan targetnya menang mutlak. Rasanya juga dari teman-teman Perindo pasti punya beban dan tugas juga kan, bagaimana ikut bisa memenangkan Ganjar di Bali ini dengan mutlak. Artinya ya mungkin peluang menang sudah terbuka, tapi bagaimana bisa menang dengan suara yang lebih tinggi? Ya, kita terus melakukan sosialisasi, diskusi. Kalau saya lebih ke anak-anak muda, kita brainstorming. Jadi kita percaya bahwa dengan dekat kepada warga dan masyarakat, Pak Ganjar memiliki tempat khusus di Bali. Ya. Saya percaya. Ya, seperti Blick Hendrik sendiri bahwa percaya bisa mendapatkan kursi di di kontestasi politik 2024 ini ya, Bli? Ya, kita optimis, Pak Komang. Kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan dan warga memilih, maka jadilah. Iya. Dan Blick Hendrik nomor urut 8. Ada filosofi atau cerita menarik di balik angka 8 itu, Bli? Saya kan pendatang baru, Pak Komang. Pendatang baru. Iya. Kalau mau nomor 1. Tapi siapa saya gitu? Siapa saya? Pendatang baru. Jadi saya itu memilih angka 8 karena saya lahir tanggal 8, angka 8 sebenarnya. Jadi biar personal aja, Pak. Ada personalnya. Jadi memilih sendiri dong nomor urut 8 ya? Akhirnya saya datang, saya bicara dengan partai, saya request nomor 8. Kemudian angka 8 tuh menurut saya tuh bagus, Pak. Semua angka juga bagus buat masing-masing orang.
Tapi buat saya karena lahir tanggal 8 bulan 8, ya, bertepatan juga itu nggak ada ujung putusnya. pangkalnya. Ya. Ya saya percaya itu keberuntungan. Ya. Keberuntungan di segala bidang, Pak. Di segala kehidupan, mau di politik, mau kehidupan sehari-hari, mau di pertemanan, mau di usaha, ya itu filosofinya, Pak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan memang angka 8 membawa keberuntungan ya. ya. 8 warga Denpasar Utara. Ya mungkin ada closing statement Pak dari Blik Hendrik sebagai penutup. Menurut ya. Kepada warga di Denpasar, khususnya di Denpasar Utara, saya mewakili Partai Perindo mohon dukungan dari warga Denpasar Utara agar kiranya kami diberikan kesempatan pada pemilihan legislatif kali ini bisa mewakili warga Denpasar Utara untuk duduk di kursi DPRD Kota Denpasar. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk memenangkan satu kursi di Dapil Denpasar Utara, dan kami dari Partai Perindo dapat melayani warga, dapat ngayah, dapat mengabdi untuk warga Kota Denpasar. Mohon doa dan dukungannya. Itu aja Pak. Ya. Baik, Tribuners sebentar Tribun Bali. Demikian obrolan bincang-bincang politik kita hari ini dalam program Mata Lokal Memilih. Semoga bermanfaat dan tentunya kita berharap Pemilu 2024 ini berjalan aman dan damai. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan Paramo Santi, Blik Hendrik. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Mantap, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.